Meng Shuyao. Kamu biasanya tidak pernah hadir di acara perpisahan. Ada apa? Tahu kan bos baru datang hari ini. Jadi kamu membatalkan latihan Firefly malam ini untuk datang dan cari muka. Minggir. Ku dengar gedung opera kita diakuisisi bos baru. Masih muda dan menjanjikan, dan masih lajang. Ada apa? Tuan Sen, Tuan Muda Sen, sudah tidak menginginkanmu lagi. Begitu buru-buru cari pengganti? Perkataan Su Nian terlalu pedas. Tapi bos baru itu ganteng banget. Ku dengar dia putra kedua grup Lu. Dia mungkin akan jadi pewaris keluarga Lu yang paling kaya. Iya. Bukan hanya ganteng, tubuhnya bahkan lebih oke dari model pria. Kalau soal tampang dan tubuh, bos baru, seganteng apapun, masa bisa lebih seksi dari adikku? Dik, malam ini, kamu milikku. Kak, aku panas. Bisa bantu aku nggak, Kak? Berani banget, ya? Kak, jangan menyesal nanti. Wow, itu CEO Lu. Jatuh cinta setiap kali melihatnya. Astaga, aku jatuh cinta lagi. Tolong, dia melihat ke sini. Apa dia melihatku? Kalian ngomongin siapa? Kenapa pura-pura nggak tahu sekarang? Bukankah kalian mesra banget siang tadi? Kak, Ya Tuhan, aku sudah tidur dengan bos baruku selama setengah tahun. Dan dia pria terkaya di ibu kota, putra kedua keluarga Lu. Direktur Gu menyuruh kita bersulang untuk bos baru, Presiden Lu. Ayo, habiskan. Presiden Lu, ini pilar teater kami. Sang penari klasik yang cantik, Meng Shuyao. Dan pasangannya, Shen Yanzhou, pemain Guqin. Firefly besok malam adalah karya cinta asli mereka. tari klasik dan piano nggak cocok, kan? Karya cinta kalian sudah ketinggalan zaman. Presiden Lu. Maksudmu apa? Kalian berdua sudah nggak cocok lagi. Ada apa? Presiden Lu datang dan langsung memisahkan pasangan itu. Mungkin penari utama Meng Shuyao menyinggung Presiden Lu. Tidak mungkin. Meng Shuyao baru tiba sudah menyinggung Presiden Lu. Dia akan mengalami masa sulit mulai sekarang. Pertunjukannya besok malam, ini agak nekat. Betul? Presiden Lu, ini sudah menjadi daya tarik teater kami selama ini. Lagi pula, kerjasama antara Pak Shen dan Shuyao selama ini selalu serasi. Mengubahnya di saat-saat terakhir, takutnya penonton nggak akan menerimanya. Cocok? Itu berantakan. Kalau Firefly mau berinovasi dan viral, kita harus mengganti mitra instrumennya. Mengenai akibat dari perubahan ini, keluarga Lu yang akan bertanggung jawab. Apa alasannya? Aku sudah jadi pasangan Shen Yanzhou selama bertahun-tahun dan sambutannya selalu bagus. Presiden Lu tiba-tiba mau ganti pasangan, jadi susah untuk tampil. Firefly adalah tari klasik. Karena ini tari klasik, harus dipadukan dengan alat musik kuno. Misalnya, Guqin. Tapi pertunjukannya besok malam. Tidak ada waktu untuk mencari pemusik baru. Siapa bilang nggak ada waktu? Aku bisa. Hah? Kamu pasti bercanda. Presiden Lu, biarpun kamu bosnya, aku tetap harus bilang ini. Nggak semua orang bisa main Guqin.
Pak Shen, apakah kamu meragukan kemampuan profesionalku? Tuan muda Lu belajar pada aliran Guangling, guru Dai Xiaosheng. Tahun lalu, dia bahkan tampil di luar negeri. Meskipun Presiden Lu ahli Guqin, tanpa latihan, sulit mendapat hasil bagus. Siapa bilang? Kita belum latihan. Kapan kamu latihan? Aku lupa memberitahu semuanya. Aku adalah muridnya Bu Meng. Murid privat. Saat kita belajar bersama, kita benar-benar berlatih dengan baik. Wah, jadi Pak Lu dan kepala sekolah sudah saling kenal sebelumnya. Pantas saja begitu Pak Lu datang langsung ingin ganti pasangan. Sebenarnya, tari klasik dan Guqin memang lebih cocok daripada piano. Meng Shuyao, kenapa Lu Zhaoye selalu kamu yang kenal duluan? Murid privat. Sejak kapan itu terjadi? Bu Meng, kamu mau aku bilang ke Shen Yanzu? Bagaimana kita berlatih? Pak Lu, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kak, saat kamu meninggalkanku, itu lebih parah. Meng Shuyao, kalian berdua. Karena Pak Lu dan Shuyao sudah pernah bekerja sama, ayo ganti baju dan coba di ruang latihan. Waktu singkat, tugas berat. Pengacau, baru datang sudah bikin masalah. Ayo ganti baju. Latihan. Pak Lu, lepaskan aku. Tidak, Kak, kamu ninggalin aku. Dan buru-buru tunangan sama pria lain. Aku nggak setuju. Lepasin. Lepas. Nggak. Aku nggak akan pernah lepasin kamu seumur hidupku. Lu Zhaoye berhenti bertingkah gila. Kak. Kamu kabur tanpa tanggung jawab, itu yang bikin aku gila. Jadi kamu tiba-tiba mengambil alih teater kita. Apa lagi? Apa aku harus? Dengerin Shen Yanzhou main piano. Jangan lupa. Dulu. Kamu yang memancingku duluan. Kamu yang menindihku. Panas banget malam ini. Bang. Bisa bantu, Kak? Diam. Kamu yang memancingku duluan. Terus kamu harus tanggung jawab penuh. Lu Zhaoye, aku nggak bisa bertanggung jawab atas kamu. Aku sudah bertunangan. Apa itu Shen Yanzhou, yang kabur dengan saudaramu di pesta pertunangan? Nggak jadi keluar negeri, dan merangkak balik? Dia nggak layak. Kak, kamu lagi ngapain? Meng Shuyao. Pak Lu, Meng Shuyao itu tunanganku. Tolong lepaskan dia. Pak Shen, kamu bilang Meng Shuyao itu tunanganmu? Terus apa yang di tanganmu? Syuting sekarang asistenku. Meng Shuyao, di depan tunanganmu sungguh tidak sopan. Tunangan. Orang yang kabur dari acara pertunangan bukan tunangan sama sekali. Secara prinsip, pertunangan ini batal. Kamu bukan tunanganku? Kalau ibuku tidak memaksaku, kamu pikir aku mau? Pak Lu, turunkan aku. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin di depan Shen Yanzhou. Apa yang akan aku lakukan? Mas Yanzu, hubungan Kak dan Pak Lu sepertinya sangat tidak biasa. Meng Shuyao. Lepaskan. Tadi aku gula darah rendah. Pak Lu kebetulan lewat.
Terima kasih, Pak Lu. Wajahmu saat gula darah rendah lucu banget. Memegang leherku. Dan tidak mau melepas. Kak, meskipun kamu gula darah rendah, kamu tidak boleh sembarangan memeluk pria. Aku mau memeluk lelakiku. Tapi bukankah kamu yang memelukku? Kak, kamu nggak cemburu lagi, kan? Mas Yansu tadi melihatku pakai sepatu hak tinggi dan membantuku. Kak, kamu, mantannya, pasti tahu cara jadi selingkuhan dengan sangat lihai. Dia pasti sering menghubungimu. Lu Zhaoyan. Kalau kamu nggak bisa tutup mulut, aku nggak keberatan menjahit mulutmu. Pakai apa? Pakai mulutmu? Kalian berdua. Shen Yanzhou, aku jatuh, bantuin aku bangun. Suyao, kamu jago banget aktingnya. Yanzu, Suyao tadi lari-lari dan lompat-lompat. Meng Shuyao, jangan pura-pura. Shooting nggak bisa berdiri stabil pakai hak tinggi, kalau dia jatuh gimana? Kalian semua di sini ya. Kostumnya sudah datang. Presiden Lu, Shuyao, ikut aku ke kantor. Coba kostumnya. Latihan segera dimulai. Shuyao, minum teh dulu. Aku ambilin kostummu. Manis banget. Shuyao, bisa nggak kamu tuangin lagi satu cangkir? Lu Zhaoyan, kamu sengaja. Lagi ngapain? Ini kantor. Bukannya lebih seru? Mbak, kita belum melakukannya di kantor. Ketemu. Shuyao, kostum pertunjukan ini benar-benar keren. Direktur Gu. Ah. Guru Meng. Baru saja gula darahnya rendah. Ya tadi aku merasa agak pusing. Terima kasih, Pak Lu, sudah menyelamatkanku lagi. Shuyao, kamu pasti berlatih menari dengan perut kosong lagi. Kamu ini terlalu keras pada dirimu sendiri. Nih, gula darah rendah. Makanlah sesuatu cepat-cepat. Terima kasih, Direktur Gu. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Syukurlah kamu baik-baik saja. Pak Lu, sekarang kamu bos besar teater. Tapi, untuk pertunjukan yang sukses besok, aku masih ingin meminta satu hal lagi. Apakah kamu dan Shuyao benar-benar sudah berlatih sebelumnya? Direktur Gu. Jangan khawatir. Saat aku berlatih dengan Guru Meng, kami sangat kompak. Direktur Gu, aku akan ganti baju dulu. Ganti saja di sini. Kalau ada yang tidak pas, aku akan bicara dengan penjahitnya dan minta disesuaikan. Oke. Presiden Lu, kalian berdua ganti dulu. Aku akan memperbarui informasi pertunjukan dan menyiapkan kanal pembelian tiket cepat. Kamu keluar. Keluar. Kah? Aku bantu kamu.
Nggak usah. Shu Yao, udah selesai ganti. Awas, Ada apa? Apa yang terjadi? Kak. Bukankah kita dalam posisi ini terlihat seperti ketahuan selingkuh? Lepasin aku. Jangan macam-macam. Cepat ganti baju. Pak Lu, Shu Yao, kalian berdua ngapain di dalam? Nggak apa-apa. Aku cuma kehilangan keseimbangan dan jatuh. Untungnya, Pak Lu menangkapku. Kamu nggak apa-apa. Pertunjukan sudah dekat. Shu Yao, kamu harus santai. Tenang, aku tidak akan mengacaukan pertunjukan. Lu Zaoye benar-benar merepotkan. Dia bikin aku gila. Meng Shu Yao, kita tidak boleh ada kesalahan. Hei, kostumnya pas? Pas banget. Bagus sekali. Oh ya, ngomong-ngomong, ada juga jepit rambut. Aku ambil dulu. Pak Lu, saya sarankan kamu tahu kapan harus berhenti. Shu Yao, bisakah kita tidak putus, ya? Lu Zaoye, jangan jadi pecundang. Lihat, ini melengkapi penampilan dengan sempurna. Hei, Shu Yao. Kenapa wajahmu merah sekali? Oh, AC di ruangan tidak nyala. Aku baru ganti baju, jadi aku gerah. Direktur Gu, ruangan ini benar-benar terlalu panas. Lihat, telinga Bu Meng kita merah semua. Ayo nyalakan AC-nya. Aku akan cari remote-nya. Direktur Gu, topeng yang ibu minta saya cari. Yao Yao. Kamu sangat cantik. Kasih aku topengnya. Kamu boleh pergi sekarang. Hei, Pak Shen, Pak Lu, kita masih perlu ganti kostum. Ayo lihat panggung dulu. Meng Shu Yao menggoda pria di depanku. Kamu pikir aku bodoh? Lu Zaoye, apa urusanku dengan Shen Yanzhou? Kamu melewati batas. Melewati batas? Shu Yao, kamu pakai aku, lalu buang aku, di hatimu? Apakah aku hanya alat untuk membalas dendam pada Shen Yanzhou? Alat, kan? Apalagi, di antara kita, selalu atas dasar suka sama suka, nafsu pada pandangan pertama. Karena sudah berakhir, jangan dipanjang-panjangin. Zaoye, senang bertemu denganmu. Shu Yao, kamu mabuk? Dia lumayan ganteng.
Mau tidur bareng enggak? Berani banget? Jangan nyesel. Pelan-pelan. Di bar tadi, kamu liar banget. Apa? Takut sekarang? Siapa takut? Aku bukan orang yang bisa kau panggil dan kau usir sesukamu, atau buang setelah memakainya. Bahkan kalau kita putus, aku yang menentukan. Meng Shuyao, mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu tidak ingin melihatku? Siaran langsung besok, siapa yang akan tampil denganku? Siapapun yang mau bisa melakukannya. Lu Zhaoye, jangan gila. Besok adalah premier resmi dari Kunang-Kunang. Kamu tiba-tiba ikut campur untuk mengganti pasangan, baiklah. Dan sekarang kamu marah-marah. Sekarang kamu khawatir? Tadi, ketika kamu bilang kamu tergila-gila, kenapa tidak khawatir saat itu? Baiklah. Presiden Lu, aku akui aku menyinggungmu. Tapi pertunjukan besok menyangkut reputasi seluruh teater. Presiden Lu, aku harap kamu bisa memisahkan urusan bisnis dan pribadi. Memisahkan urusan bisnis dan pribadi? Aku tidak pernah menjadi orang yang melakukan itu. Yang aku inginkan, selalu kamu. Presiden Lu, berhenti main-main. Jika pertunjukan besok hancur, uang yang kamu investasikan di teater akan melayang juga. Uang? Menurutmu, aku peduli dengan uang itu? Kak, apa kamu mencoba menghiburku? Ini hadiah awal untukmu. Semoga sukses di pertunjukanmu. Oke. Tapi aku punya syarat. Kunang-kunang, setelah pertunjukan selesai, kamu putus dengan Shen Yanzhou. Oke. Setelah pertunjukan selesai. Shuyao, Presiden Lu, apakah kalian sudah berganti kostum? Sutradara ingin memulai latihan. Kak, aku akan menunggumu. Wah, cantik sekali. Menakjubkan. Ini menakjubkan.
Setelah ganti baju datang ke kantorku. Tidak. Aku sudah berjanji pada Direktur Gu untuk menghadiri jamuan perayaan. Kalau begitu, datanglah bersama. Ibu mendesak kita untuk segera mengambil surat nikah. Bahkan cincinnya sudah siap. Baiklah. Bumeng. Sibuk? Menurutku, mulai sekarang, jangan menari tari klasik. Menarilah balet saja. Untuk kerja keras ibu. Sebelum aku mendapatkan kembali saham grup Yaozi, aku berjanji pada Tante Shen untuk tidak memutuskan pertunangan. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan. Aku. Tidak ada yang berani mempermainkanku. Meng Shuyao, kamu pembohong yang tidak menepati janji. Kamu mati. Pertunjukan Firefly tadi malam. Sukses besar, terutama yang bertopeng. Pemain Gukin, Alex, dengan ketampanan luar biasa, dan keahlian yang mengagumkan, langsung jadi sensasi semalam, media sosial. Dibanjiri ribuan permohonan, agar Alex terus tampil. Pak Lu, Direktur Gu baru saja menghubungi saya, bilang penonton sangat menyukai Anda, dan bertanya apakah Anda bisa tampil sekali lagi. Haruskah saya langsung menolaknya untuk Anda? Tidak perlu buru-buru menolak. Hanya saja rekan ini. Saya perlu melihatnya lagi. Meng Shuyao. Meng Shuyao. Meng Shuyao. Jangan kira satu pertunjukan dengan sedikit prestasi berarti kau bisa meremehkan semua orang dan berlagak di gedung opera ini. Aku bukan kepiting, lol. Tapi kalian semua tampaknya sedang membuat kehebohan besar, sehingga terasa agak seperti kalian membentuk geng. Oh, Shuyao, pertunjukanmu sukses, dan kami akan turut senang untukmu. Benarkah? Kalau begitu, terima kasih. Sesama rekan, aku sangat ingin melihat pertunjukanmu di atas panggung. Aku harap kau tidak hanya menyia-nyiakan waktumu di luar negeri. Ayo. Izinkan aku membagikan kabar baik. Jumlah penonton online Firefly sudah menembus 100 juta. Shuyao, kamu memberikan kontribusi besar kali ini. Kamu luar biasa. Shuyao, kamu benar-benar penari utama teater kita. Aku tahu Shuyao adalah penari yang luar biasa. Tapi penghargaan yang kumenangkan selama aku di luar negeri tidak sia-sia. Kalau soal penari utama, membuat penilaian tanpa kompetisi, tampaknya terlalu gegabah. Menurutmu? Nah, kalau begitu, ayo kita ayo bertanding. Bertanding. Shuyao, kamu berani bertanding denganku? Ayo saja. Baiklah, kalian berdua, jangan terburu-buru bertarung. Lihat. Seluruh internet memohon kepada CEO Lu untuk memainkan satu lagu Gukin lagi. Jumlah penontonnya melonjak luar biasa. Ribuan orang memohon. Satu lagu lagi. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua siapa yang bisa mengundang CEO Lu sebagai pasangan untuk tampil lagi? Maka, bulan depan, tarian penutup akan menjadi milik mereka. Yang membawakan tarian penutup biasanya adalah penari utama. Direktur Gu, aku yakin aku bisa mengajak CEO Lu untuk berduet denganku. Kamu? Iya. Sebenarnya, aku punya hubungan pribadi dengan CEO Lu. Aku yakin, CEO Lu pasti akan memberiku rasa hormat itu. Shuyao, kalau kamu, terakhir kali, kamu berduet dengan CEO Lu, dan kalian berdua sangat kompak. Direktur Gu, beberapa orang mengandalkan keberuntungan untuk berduet sekali, tapi itu tidak berarti mereka akan mendapat kesempatan kedua. Aku tidak peduli dengan pertunjukan penutup, juga tidak peduli dengan gelar penari utama. Tapi karena kamu begitu peduli, maka aku akan memperebutkannya. Baiklah, kita andalkan kemampuan masing-masing saja.
3 hari lagi, aku ingin melihat hasilnya. Meng Shuyao, aku sudah kembali. Posisi penari utama hanya bisa menjadi milikku. Kalau begitu, biarkan kemampuanmu yang berbicara. Banyak bicara saja tidak akan cukup. Meng Shuyao, kali ini kamu pasti kalah. Meng Shuyao mengandalkan Direktur Lu untuk membuat Firefly tampil menonjol. Jika aku bekerja sama dengan Direktur Lu, aku pasti menari lebih baik darinya. Dan bahkan lebih hebat. Itu pasti. Nian, tarianmu selalu lebih baik daripada tarian Meng Shuyao. Benarkan begitu, Yanzu? Ting Ting, aku baru saja kembali ke tanah air, dan aku belum terlalu kenal dengan Direktur Lu. Jaringanmu luas. Apakah kamu punya cara? Aku dengar, Direktur Lu suka pergi di akhir pekan, berkuda di klub berkuda Jingsan. Jika kamu bisa berpapasan dengannya, sekali, 2 kali, kamu akan akrab. Benarkah? Tapi klub berkuda Jingsan bukan tempat yang sembarang orang bisa masuk, kan? Kamu butuh kartu VIP. Aku akan meminjamkanmu saja kartu anggota Yanzu. Kalau begitu, Ting Ting, kamu baik sekali. Aku mau bersiap sekarang. Menurutmu, permainan Gukin Direktur Lu lebih bagus daripada pianoku? tidak sama sekali. Yanzu, dalam hatiku, kamu akan selalu yang terbaik. Selalu yang paling terbaik. Direktur Lu, kebetulan sekali. Tadi kamu berkuda, tampan sekali. Direktur Lu, Minggir. Pak Lu, Minggir. Pak Lu. Aku dari Hang Cheng, Sunian dari Gedung Opera. Gedung Opera Hang Cheng? Ya, kita pernah bertemu singkat di jamuan perpisahan. Gedung Opera kami punya pertunjukan besar bulan depan. Aku tahu ini lancang, tapi aku sangat ingin mengundang Bapak menjadi partner pengiringku. Maaf, tidak tertarik. Meng Shuyao. Kukira kamu punya trik yang hebat. Tetapi malah jadi kamu dengan tidak tahu malu menabrakku. Bu Meng, apakah kamu sengaja memeriksa jadwalku lalu? Dengan tidak tahu malu menabrakku. Pak Lu, apa maksud Bapak? Apa menabrak orang itu harus tidak tahu malu? Seperti orang yang bahkan tidak bisa naik kuda, hanya menatap dari bawah, itu memang butuh muka tebal. Meng Shuyao, apa gunanya mulut tajammu? Buat apa? Pak Lu barusan sendiri bilang. Dia bilang dia tidak tertarik dengan pertunjukan ini. Aku tak bisa dapatkan Lu Zhaoye, dan kamu juga tidak bisa, Meng Shuyao. Paling buruk, kita seri. Betul. Bu Meng. Tapi, kalau kamu memohon padaku sekarang, dan kalau aku senang, mungkin aku akan berubah pikiran.
Pak Lu, jika Bapak berkenan, aku bisa memainkan pertunjukan pribadi khusus untuk Bapak. Bumeng, bagaimana menurutmu? Aku tinggalkan kalian berdua. Aku tinggalkan kalian berdua. Pak Lu, aku tidak masalah. Nona Su, jagalah harga dirimu. Pak Lu, ini ruang ganti wanita. Aku tahu. Tidak tahukah kamu jangan melihat yang tidak pantas? Bumeng, apa kamu berpura-pura tidak mengenalku sekarang? Pak Lu, cara kamu mengatakannya. Aku tidak berpura-pura tidak mengenalmu. Aku hanya takut akan mengganggu pertunjukan pribadimu. Bumeng, apa kamu begitu ingin mendorongku ke wanita lain? Pak Lu, aku pikir kamu cukup menikmatinya. Meng Shuyao, buka pintunya. Meng Shuyao, aku tahu kau di dalam. Meng Shuyao, buka pintunya. Katakan, jika dia masuk dan melihat kita seperti ini, apa yang akan dia pikirkan? Presiden Lu, dia akan semakin bersemangat untuk memberimu pertunjukan pribadi. Kamu akan dimanjakan. Apa kau cemburu? Meng Shuyao, buka pintunya. Aku tidak cemburu sama sekali. Meng Shuyao, kau berpura-pura mulia di permukaan, tapi di belakang layar, kau melakukan hal-hal murahan. Sun Yan, kau perlu bukti untuk bicara. Apa yang kulakukan? Bukti? Cara kau memandang sekarang adalah buktinya. Kau bicara soal kompetisi yang adil, tapi di belakang layar, kau berada di ruang ganti diam-diam menggoda Presiden Lu. Sun Yan, jangan main pencuri teriak pencuri. Tadi, siapa yang bilang akan memberikan Presiden Lu pertunjukan pribadi? Lagi pula, ini ruang ganti wanita. Hanya saja tandanya di sini kurang jelas. Presiden Lu baru saja masuk ke tempat yang salah. Aku benar-benar salah masuk. Tapi, apa yang barusan kau katakan tentang kompetisi yang adil? Itu maksudnya apa? Pak Lu, gedung opera kita akan mengadakan pertunjukan besar bulan depan. Meng Shuyao dan aku sama-sama ingin kamu menjadi pasangan kami. Jadi, Direktur Gu berkata kita perlu kompetisi yang adil. Oh. Jadi, Bumeng, kau juga di sini untuk urusan ini? Ya, Nona Su, karena kau ingin mengundangku sebagai partner pertunjukanmu, kau harus membuatku tahu kemampuanmu. Pak Lu, aku baru kembali dari Amerika Serikat, dan aku sudah memenangkan beberapa penghargaan internasional, kemampuan tari klasikku. Pasti di atas Meng Shuyao. Kuncinya adalah, aku tahu cara bekerja sama lebih baik daripada orang lain. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kedengarannya cukup bagus. Pak Lu, selama kita bekerja sama, kita pasti akan lebih populer daripada Firefly. Bumeng, bagaimana menurutmu? Nona Su sangat percaya diri. Pak Lu,
Kau yakin ingin bekerja sama dengan seseorang yang datang ke peternakan tapi bahkan tidak bisa naik kuda? Kau yakin ingin bekerja sama? Meng Shuyao, jangan menabur perpecahan di sini. Pak Lu, meski aku tidak bisa menunggang kuda, aku bisa menari. Pak Lu, apakah kamu tertarik dalam sebuah kompetisi? Karena Pak Lu setuju dengan kompetisi ini pasti ada pemenang dan yang kalah. Harus ada taruhannya. Meng Shuyao, apa yang membuatmu berpikir kamu akan menang? Bagaimana kalau kamu kalah? Tentu saja harus ada taruhannya. Tapi, aku tiba-tiba tidak mau bertanding denganmu. Pak Lu, maksudmu apa? Apa kamu mempermainkanku? Karena ini kompetisi antara kalian berdua, maka tentu saja kalian berdua harus bertanding. Aku tidak mau bertanding dengannya. Apa? Meng Shuyao, apa kamu takut kalah? Hahaha. Aku tidak takut bertanding. Tapi kamu tidak punya integritas. Aku takut kamu tidak mau mengakui kekalahan. Baiklah, karena kamu mau bertanding, ayo kita bertaruh besar. Siapapun yang kalah menyerahkan hak untuk menjadi pasangan Pak Lu dan mundur dari kompetisi penari utama. Sepakat. Kamu mau bertanding dalam apa? Pak Lu, selain berkuda, apapun yang kita pertandingkan, kamu yang tentukan. Bagaimana? Bagaimana kalau kita bertanding dalam panahan? Aku bisa. Waktu di Amerika, aku melakukannya tiap minggu. Pak Lu, jadi kamu suka panahan. Guru Meng, jangan bilang kamu tidak bisa memanah. Kak, aku ajarin kamu. Arahkan ke titik tengahnya. Meng Shuyao, kamu akan kalah. Nona Su, aku nggak nyangka kamu sehebat ini. Direktur Lu, aku menang, kamu akan jadi milikku. Baiklah, kalau begitu, aku akan menantikannya. Dia takut aku kalah? Apa dia pakai pesonanya untuk bantu aku? Meng Shuyao, ingat waktu itu kamu bersaing denganku untuk kesempatan belajar ke luar negeri? Waktu itu kamu kalah habis-habisan. Ada orang, keluarkan aku. Hahaha. Hemat tenagamu. Tidak peduli sekeras apa kamu berteriak, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Setelah seleksi selesai, seseorang pasti akan datang membukakan pintumu. Ya, dia takut ruang sempit. Trik ini berhasil. Sun Yan, kamu melakukan ini lagi. Kalau begitu, biar aku lihat apakah kamu benar-benar takut atau tidak. Kamu Sun Yan, kamu masih sama saja. Kalau begitu, biar kulihat, apakah kamu benar-benar takut. Kamu gila? Awas. Tembakan bagus. Ini tidak mungkin. Bu Meng, aku tidak menyangka kamu bisa sehebat itu dalam memanah. Kamu bahkan pemanah jitu. Aku tidak menyangka Meng Shuyao pandai memanah. Aku meremehkanmu. Pak Lu, kamu ada waktu untuk latihan besok? Bu Meng, kamu memang menang. Aku memang berjanji kalau kamu menang, kamu bisa menjadi partner pentasku. Tapi, aku tidak bilang kapan. Jadi kamu harus menunggu saja. Baiklah,
Lu Zhaoye, kamu bisa. Kamu menipuku lagi. Aku hanya membalas. Dengan caramu sendiri. Pak Lu, ronde itu tidak dihitung. Aku belum siap. Beri aku kesempatan lagi. Kumohon. Nona Su, taruhan adalah taruhan. Pak Lu, tadi Meng Shuyao benar-benar mencoba menembakku. Dia sakit jiwa, dia tidak normal. Bicara satu kata lagi, dan aku tidak akan keberatan mengantarmu ke rumah sakit jiwa sekarang juga. Dingyi, antarkan mereka keluar. Apa? Presiden Lu, apa kamu belum puas main-main? Mau macam-macam denganku lagi? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bergerak. Sakit? Bukan urusanmu. Siapa yang mulai duluan? Kamu setuju untuk putus dengan Shen Yanzhou, lalu kau malah menerima lamarannya. Bumeng, kamu bersenang-senang, ya? Aku... Meng Shuyao, ibuku bilang kamu harus pulang untuk makan malam ini. Baik. Aku segera ke sana. Coba saja pergi hari ini kalau berani. Presiden Lu, melon yang dipaksa tidak manis. Presiden Lu, kita harus menjaga jarak di antara kita. Manis tidaknya melon yang dipaksa kamu baru tahu setelah menggigitnya. Lu Zhaoye, jangan buat aku benci padamu. Meng Shuyao, apa kamu baru-baru ini menyinggung CEO Lu? Kalau tidak, kenapa CEO Lu terus menolak untuk tampil di atas panggung denganmu? Seolah-olah CEO Lu setuju tampil denganmu. Sebenarnya, CEO Lu kemudian setuju tampil denganku. Mbak Nian, kamu luar biasa. Kamu bahkan berhasil memikat CEO Lu. Sepertinya ada orang yang berusaha keras tapi tetap saja tidak bisa dekat dengan CEO Lu. Tepat sekali, sudah kubilang sebelumnya. Tarian Meng Shuyao itu biasa saja. Sekarang Mbak Nian sudah kembali. Dia harus mengalah untuknya. Mbak Nian memang hebat. Dia mendapatkan CEO Lu begitu mudahnya. Meng Shuyao, meskipun CEO Lu terus menolakmu, kamu tebal muka, jadi itu tidak masalah. Meng Shuyao, kamu benar-benar tidak punya malu. CEO Lu punya standar yang tinggi. Tidak semua orang bisa menarik perhatiannya. Sepertinya aku cukup beruntung bisa menarik perhatiannya. Benarkah? Kalau begitu, selamat. Terima kasih. Kalian semua sedang apa di sini? Lihat jamnya. Cepat pergi ke Lu Group untuk menjemput CEO Lu. Astaga. Asisten Ding baru saja menelepon. Dia bilang pasangan CEO Lu harus menemaninya ke gala investasi. Kalian berdua, siapapun yang mendapatkan CEO Lu akan tampil di panggung bersamanya. Tentu saja itu Sun Nian. Ada orang yang ditolak Presiden Lu, kenapa dia? Direktur Gu, sudah kukatakan dari dulu, Kak Nian jauh lebih baik daripada Meng Shuyao. Bukan sekadar lebih baik sedikit. Sun Nian, tari penutup kali ini jadi milikmu, kalau begitu, penari utama tentu saja juga kamu. Ah, aku cuma beruntung kali ini. Aku akan terus bekerja keras. Tidak sabar untuk tampil bersama Guru Shen di atas panggung. Sun Nian, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Aku menantikan kesuksesan besarmu. Direktur Gu, aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, Sun Nian. Sekarang jemput Presiden Lu. Pergi ke resepsi investasi. Oke, aku segera pergi. Bagus, Kak Nian. Aku ikut denganmu. Aku belum pernah ke Lu Group sebelumnya.
Tentu, oke. Ayo. Xu Yao, kamu tidak mendapat tari penutup kali ini. Akan ada kesempatan lain. Direktur Gu, aku menerima kekalahan. Kukira kamu sudah naik tingkat sosial, sepertinya hubunganmu dengan Presiden Lu tidak istimewa juga. Sebagian orang, tanpa bakat sejati, mencoba menginjak orang lain agar merasa penting. Aku bicara tentangmu, Shen Yanzhou. Presiden Lu lebih memilih Sun Yan daripada memilihmu. Kurasa yang tersisa darimu hanyalah mulut tajam itu. Jadi kenapa, Shen Yanzhou? Sebaiknya urus urusanmu sendiri. Ibu memaksa kita untuk mengurus surat nikah paling lambat minggu depan. Biar ku perjelas, tidak akan ada pernikahan antara kita, dan kita juga tidak akan tinggal bersama. Shen Yanzhou, sejujurnya padamu, aku bahkan tidak ingin mengurus surat nikah denganmu. Kalau bukan karena ibuku saham Yaozi yang ditinggalkan, aku bahkan tidak akan mau menatapmu. Halo, saya mencari Presiden Lu. Halo, Nona. Apakah Anda sudah ada janji? Belum, saya kesini sebagai mitra Presiden Lu untuk gala bisnis. Katakan saja padanya ini Sun Yan dari gedung opera Jiangcheng. Dia pasti tahu. Baiklah. Asisten Ding. Saya kesini untuk menjemput Presiden Lu. Presiden Lu berpesan bahwa Meng Shuyao yang harus menjemputnya langsung, tidak ada orang lain yang boleh. Apa? Mustahil. Bukankah Presiden Lu sudah menolak Meng Shuyao? Nona Su, saya kurang yakin soal itu. Mohon kembalilah. Nian, ada apa? Aku juga tidak tahu. Jangan-jangan partner pilihan Presiden Lu adalah Meng Shuyao. Oh, begitu. Ini pasti ulah Meng Shuyao. Tepat sekali. Aku akan kembali dan menyelesaikannya dengannya. Shuyao, sudah waktunya ke kantin untuk makan siang. Kenapa kamu masih di sini? Terima kasih sudah mengingatkan saya. Direktur Gu, saya pergi sekarang. Jangan sampai gula darahmu turun lagi. Meng Shuyao, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Sun Yan, maksudmu apa? Jangan pura-pura bodoh. Asisten Ding baru saja memberitahuku segalanya. Presiden Lu secara khusus memintamu untuk menjemputnya. Direktur, dia melakukannya dengan sengaja. Dia mencoba mempermalukanku. Meng Shuyao, kamu sangat kejam. Apa? Presiden Lu meminta Shuyao untuk menjemputnya. Presiden Lu memilih Shuyao. Direktur Gu, saya benar-benar tidak tahu. Direktur, Anda harus membela saya. Dia sudah keterlaluan. Baiklah, Shuyao, temani Presiden Lu dulu ke pesta koktail. Nanti akan saya periksa lagi. Siapa yang dia pilih sebagai pasangannya. Baik, saya pergi. Direktur, ini adalah penampilan pertamaku sejak aku pulang. Penampilan ini sangat berarti bagiku. Tepat sekali. Nian sudah menyiapkan penampilan kembalinya dengan sangat teliti sejak lama. Tidak bisakah sebagian orang punya rasa malu, sadar diri dan menyingkirlah. Tapi kami sudah memberimu kesempatan. Itu kompetisi yang adil. Baiklah, Sun Yan, mulai sekarang, akan ada lebih banyak kesempatan tampil. Nian, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Meng Shuyao mencuri perhatian di atas panggung kali ini. Pak Lu, Nona Meng sudah datang. Pak Lu, boleh saya pergi sekarang? Terburu-buru begitu? Tempat lama. Tidak mau kembali ke sana? Pak Lu, tolong jaga sopan santun. Meng Shuyao, kamu tahu cara membuatku marah. Pak Lu, mana berani saya membuat Anda marah?
Apakah kamu ingat malam tahun baru yang lalu di dekat jendela kaca besar ini? Apa yang kamu katakan padaku? Saya bilang, kembang api menuntaskan seumur hidup dalam sekejap. Dan saya akan menggunakan seluruh hidup saya untuk mengingat momen ini. Shu Yao. Kamu ingat semuanya? Kan? Pak Lu, masa lalu sudah berlalu. Biarkan yang lalu berlalu. Meng Shu Yao, masa lalu, kamu selalu bisa mengabaikannya dengan mudah. Kamu tidak punya hati. Ini. Makasih. Ini. Jangan takut. Gula darahmu naik jadi kamu tidak akan panik. Makasih. Ah, Jangan takut. Cepat, selamatkan dia, cepat. jadi, kalau kita tidak berangkat sekarang, kita akan terlambat ke pesta. Presiden Lu. Kamu main sendirian sebentar. Aku segera kembali. Kukira Presiden Lu sangat menghargaimu. Ternyata, hanya untuk acara-acara seperti ini, untuk menjadi pendampingnya. Kak, mungkinkah Presiden Lu membawamu ke sini sebagai sosialitas untuk minum bersama orang-orang? Meng Shooting. Siapa yang menyuruhmu menyentuh kalung ibu? Kalung ibumu, apa kamu menulis namamu di atasnya? Aku yang membawanya, jadi itu milikku. Lepaskan. Milikku, kenapa aku harus melepasnya? Kamu, Aku sengaja melakukannya. pergi cari selingkuhanmu. Tolong, tolong. Meng Shu Yao, apa kamu kehilangan akal? Dia sakit jiwa. Satpam, Astaga, Meng Shu Yao. Apa kamu sedang sakit jiwa? Bagaimana bisa kamu membuat keributan di acara seperti ini? Orang sakit jiwa di pesta. Itu terlalu berbahaya. Aku dengar ibunya jadi gila, lalu melompat dari gedung. Penyakit jiwa menurun dalam keluarga. Kalungnya putus, itu bisa diperbaiki. Tapi jika seseorang hancur, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Nona Meng, kalau kamu sampai menyentuh barang-barangnya lagi, aku tidak akan keberatan membuatmu benar-benar gila. Aku akan mengambil kalung itu. Ding Yi. Dia akan memungut setiap manik-maniknya. Ini hal terakhir yang ibu tinggalkan untukku. Aku mengerti. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan seseorang untuk memperbaikinya untukmu. Presiden Lu sebenarnya melindunginya. Sialan. Aku akan memastikan Meng Shu Yao hancur.
Kak Yanzu, mungkinkah mereka selama ini terlibat? Aku akan cari tahu. Meng Shuyao, tahu diri. Kita akan ambil surat nikah minggu depan, jangan bikin masalah. Presiden Shen. Tenang. Kau menyakiti pasanganku. Presiden Lu, kau melampaui batas sedikit terlalu jauh. Tidak juga. Aku hanya menjaga pasanganku. Urusanku dengan Meng Shuyao bukan urusan orang luar. Shen Yanzhou, ada apa dengan pertunangan kita? Kamu tahu betul, aku tidak ingin bicara denganmu sekarang. Coba katakan lagi, kuharap kau tahu kapan harus berhenti. Hei, Bu, aku sibuk sekarang. Apa? Perusahaan Lu melakukan akuisisi paksa. 30% saham perusahaan Shen? Aku akan segera kembali. Lu Zhaoye, kita mau kemana sekarang? Aku sudah bilang ke Dingyi untuk membawa pengrajin giok tua dan kalung ibumu ke villa. Kita menuju ke sana sekarang. Tutup matamu. Aku akan melakukan trik sulap untukmu. Manis? Yang manis akan membuatmu sedikit ceria. Makasih. Direktur Utama Lu. SD. Ke sini. Sudah diperbaiki? Ayo. Kemana? Jangan bergerak. Bu Meng, apa yang kamu katakan tentang video yang sedang tren mengenai episode gangguan mentalmu? Ada tanggapan? Bu Meng, apa kamu benar-benar mengalami gangguan jiwa? Bu Meng, apa kamu selama ini menyembunyikan kondisimu? Apa pihak teater tahu saat Bu Meng Shuyao kambuh? Jauh lebih menakutkan daripada ini. Iya, setiap kali kakakku kambuh, dia meledak dengan kekerasan, menakutkan. Aku sangat takut. Masuk tanpa izin ke teater, merekam secara ilegal. Kalian akan masuk penjara untuk ini. Satpam, usir mereka. Ada apa? Fakta bahwa Meng Shuyao gila telah terbongkar. Kak Yanzu, Presiden Lu memeluk kakak di depan banyak orang. Aku curiga. Mereka berdua sudah diam-diam menjalin hubungan. Jangan ragu, Presiden Lu awalnya memilihku sebagai pasangannya, tapi di menit terakhir pindah ke Meng Shuyao. Soal kenapa, kamu bisa menebak. Pantas saja perusahaan Lu dengan curang mengakuisisi saham perusahaan Shen, Meng Shuyao, kamu dan Lu Zhaoye bersekongkol, kan? Keluar kalian berdua. Lu Zhaoye. Ada apa?
dengarkan aku. Cari pria, biar dia merawatmu. Lupakan si brengsek itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Bumeng, buru-buru banget. Ya, sangat mendesak. Kalau gitu kita. Meng Shuyao, buka pintunya. Meng Shuyao, kamu lagi apa di dalam? Buka pintunya untukku. Takut dia lihat? Meng Shuyao. Meng Shuyao, kamu lagi apa di dalam? Kamu takut apa? Biar dia dengar. Kalau kamu nggak buka pintunya, aku akan tendang pintunya. Dia mulai cemas. Berhenti main-main. Jangan keluar, aku yang urus sendiri. Shen Yanzhou, apa-apaan yang sedang kamu lakukan? Aku sedang apa? Meng Shuyao, kita akan mengambil surat nikah minggu depan. Dan kamu di sini dengan pria lain bersikap mencurigakan? Aku akan membunuhmu. Membunuhku? Kamu pikir kamu pantas? Karena kamu kabur dengan adikku di pesta pertunangan kita, aku bisa selingkuh 10 kali lipat dan itu tetap bisa dibenarkan. Apa hakmu untuk mempertanyakanku? Jadi, benar kamu selingkuh dariku? Shen Yanzhou, pertunangan kita batal. Aku tidak akan mengambil surat nikah denganmu. Hadapi kenyataan, Meng Shuyao. Kamu gila. Selain aku, siapa yang menginginkanmu? Begini saja, kamu layani aku dengan baik. Dan aku, demi perasaan masa lalu, masih mungkin mengasihanimu. Ingat ini. Bahkan jika aku gila seumur hidup, aku tidak butuh belas kasihanmu. Kamu memukulku? Ini gedung opera. Keluar dari sini. Sakit? Mulai sekarang, hal-hal seperti ini, serahkan padaku. Mulai sekarang, hal-hal seperti ini serahkan padaku. Aku orang gila. Jenis yang bisa meledak kapan saja. Kalau begitu, selamat datang, Bumeng. Silakan marah padaku kapan saja. Takut? Kalau kamu mau gila, lakukan sampai tuntas. Meng Shuyao, kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membantu keluarga Shen? Tante, ini adalah perjanjian akuisisi dari grup Lu untuk grup Shen. Aku sudah meyakinkan Lu Zhaoye untuk menunda akuisisi. Meng Shuyao, bagaimana caramu meyakinkan Lu Zhaoye? Hah? Apa kamu sudah tidur dengannya sejak dulu? Andy era? Shen Yanzhou, yang kamu tahu cuma pakai tinjumu? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Shen Yanzhou, minta maaf pada Yao Yao. Bu, kau memukulku. Demi dia. Aku memukulmu, anak durhaka. Bajingan! Bu, Yao Yao? Maafkan aku. Aku gagal membesarkannya dengan baik. Berlutut, minta maaf pada Yao Yao. Tidak. Shen Yanzhou, apa kau mengabaikanku sekarang? Baiklah, aku sekarang mengumumkan kau bukan lagi pewaris keluarga Shen. Keluar dari sini. Maafkan aku. Yao Yao. Bu, maafkan aku. Bu, tidak usah minta maaf. Aku datang ke sini hari ini untuk memutuskan pertunangan dengannya. Yao Yao, kau. Apa kau sudah benar-benar memikirkannya? Bu, sebenarnya ibu pasti sudah menebaknya. Sejak Shen Yanzhou melarikan diri dari pesta pertunangan, pertunangan itu sudah batal. Tidak ada masa depan untuk kita.
Yanzhou tidak pantas untukmu. Keluarga Shen telah berbuat salah kepadamu. Bu, aku berterima kasih atas perhatian Ibu. Meskipun aku memutuskan pertunangan dengan Shen Yanzhou, Ibu akan selalu di hatiku sebagai sesepuh yang paling kuhormati. Dengan keluarga Shen yang sedang dalam kesulitan kali ini, aku tidak akan berdiam diri dan berpangku tangan. Omong besar. Kau pikir kau siapa? Siapa aku tidak penting. Dengan 80% sahamku di Yaozi, yang menguasai 60% arus kas keluarga Shen, aku bisa membantu keluarga Shen melewati masa sulit ini. Yao Yao, ini cincin pertunangannya, yang dulu disepakati ibumu dan aku. Sekarang, aku mengembalikannya padamu. Mulai sekarang, pertunanganmu dengan Yanzhou dibatalkan. Yao Yao, aku benar-benar berat hati melepasmu. Tante, kalau aku tidak bisa jadi menantumu, aku bisa menjadi putrimu. Kalau Tante tidak keberatan, mulai sekarang, aku akan sering datang berkunjung. Tentu saja aku tidak keberatan. Tentu saja tidak, sayang. Keluarga Shen kami yang tidak beruntung. Berhenti berpura-pura akrab. Kamu hanya mencoba meraih panggil ibuku agar mengembalikan saham Yaozi milikmu. Shen Yanzhou, diam. Sekarang aku umumkan bahwa status ahli warismu dicabut. Ibu bercanda? Aku satu-satunya anak kandungmu. Aku tidak punya anak durhaka sepertimu. Kepala pelayan, segera beritahu Dewan Direksi. Bekukan semua akses Shen Yanzhou. Baik. Ibu. Yao Yao, ini saham peninggalan ibumu. Aku memberikan semuanya padamu. Mulai sekarang, sering-seringlah datang menemuiku. Beres? Ya, Karena pertunangannya dibatalkan, Guru Meng, bukankah kau memberiku panggilan sekarang? Lu Zhaoye, kapan kau jadi begitu biasa? Bukankah kita setuju untuk tetap santai dan seru? Tapi aku ingin lebih. Serakah? Contohnya, Misalnya, terang-terangan bilang ke semua orang, aku cinta kamu. ibuku meninggal karena cinta. Lu Zhaoye, kita bahagia bersama sekarang. Aku tidak mau membicarakan yang samar-samar cinta dan kasih sayang yang abstrak. Kalau begitu lupakan cinta dan kasih sayang. Aku cuma cinta kamu. Kembalilah. Kasurku cukup besar. Biar kamu bebas. Kalau suatu hari kau bosan, bilang dulu padaku. Aku akan pergi sendiri. SSS. Aku tidak akan. Pasti tidak. Meng Shuyao, kali ini kau akan celaka. Kak, mau ganti baju apa? Dasar brengsek, masih berani bertanya. Terserah. Terserah. Kak, tadi di dalam mobil, kamu nggak sesantai itu. Toko ini baru saja memperkenalkan tahun ini di antara semua mall di bawah Lu Group Cheongsam Sulam Suzhou kelas atas, Kak. Coba pakai.
Aku nggak nyangka kalau brand Mengyao yang kubangun juga dibawa masuk oleh Lu Group. Mbak, Apakah sulaman Suzhou di Cheongsamu? Semuanya dijahit tangan? apakah kamu berpura-pura tidak kenal aku? Ya, Mbak. Semua sulaman di toko kami dijahit tangan oleh para penyulam. Kami akan melihat-lihat sendiri. Silakan kembali bekerja. Kak, bagaimana menurutmu tentang Cheongsam ini? Pasti menyenangkan untuk merobeknya. Lu Zhaoye, kalau kamu berani merobek bajuku lagi, kamu mati. Kamu sengaja. Bos? Kak, apa kamu tidak mau menjelaskan? Bos? Mbak, apa kau nggak mau menjelaskan? Aku belum bertanya padamu. Tuan muda Lu yang tersohor. Berpura-pura miskin di hadapanku. Membiarkan aku menanggungmu apa? Apa kau butuh uang recehku? Aku memang butuh. Terutama jenis yang kau beri. Lupakan masa lalu. Apa, sekarang kau tahu aku bosnya, nggak mau beliin aku baju lagi? Akan kubeli. Semua yang pas untukmu. Akan kubeli semuanya. Pulanglah. Dan lepaskan pelan-pelan. Enak saja. Lu Zhaoye, kita lagi di toko. Apa yang perlu ditakuti? Lagi pula, semuanya punyamu. Haruskah kita mengetuk? Itu CEO Lu, dan apa kau nggak lihat, bosnya tidak keberatan. Maaf, kami tutup. Siang bolong, tutup urusan apa? Bu, maaf, toko kami sudah di-booking penuh. Sudah di-booking penuh? Panggil tamu yang membooking tempat ini. Kalau tidak, aku akan cari manajermu dan mengadu. Bu, itu Meng Suyao. Bu, Meng Suyao benar-benar tidak tahu malu. Di siang bolong, berbuat mesum dengan pria di ruang ganti. Meng Suyao, aku akan menghajarmu sampai mati, dasar aib. Nyonya Meg, kau pamer kekuasaan di sini. Di wilayah Lu Corporation, tepat di depanku. Berani main tangan dengan anak buahku. Presiden Lu, jangan terkecoh dengan si manis ini. Dia sudah bertunangan. Benar, Presiden Wu. Kakakku bertunangan dengan Yanzu. Kalian berdua seperti ini adalah aib bagi kesopanan. Oh. Kalau begitu telepon Shen Yanzhou dan tanyakan. Apakah dia berani mengakui pertunangan ini? Meng Suyao, kamu persis seperti ibumu yang jalang selalu menggoda pria. Nyonya Meng, kusarankan kau jaga mulutmu. Kalau aku dengar kau menghina dia lagi, aku tak segan membungkammu selamanya. Satpam, usir mereka keluar. Mulai hari ini, mereka dilarang memasuki semua mal Lu Corporation. Lepaskan aku. Jangan berani sentuh aku. Lepaskan kami. Presiden Wu, kau tidak boleh berbuat ini. Kamu pernah dibully, kenapa kamu nggak melawan? Itu nggak seperti kamu.
Barang-barang ibuku masih di keluarga Meng. Foto-fotonya, buku hariannya, dan barang-barang yang dia tinggalkan untukku. Xia Meili menyimpannya semua. Jadi kamu hanya akan menerimanya? Bahkan ibumu dihina olehnya. Aku sudah terbiasa. Saat ada kesempatan, aku akan membuat mereka membalas semuanya dengan bunga. Jangan khawatir. Aku akan membuat dia berlutut dan mengembalikan barang-barang ibumu padamu. Sayang, Yao Yao sudah bertunangan. Kamu bilang dia dengan pria lain, bermain-main. Kalau aku melihat itu, dan tidak berbuat apa-apa, itu akan benar-benar membawa aib bagi keluarga Meng kita. Gadis durhaka itu. Sayang, aku tahu, menjadi ibu tiri itu berat. Tapi aku tidak pernah membayangkan sesulit ini. Ayah, kakakku marah besar. Dan di depan semua orang, menyuruh satpam mengusir kita. Ini keterlaluan. Aku akan segera memanggil gadis tidak tahu diri itu kembali dan memarahinya dengan keras. Ayah? Dasar anak durhaka, kembali ke sini sekarang juga. Dan berlutut minta maaf kepada bibimu. Kau bersekongkol dengan orang luar untuk menindas keluargamu sendiri. Kau pikir ibumu terlalu tentram di alam kubur, begitu? Ketua Meng, aku Lu Zhaoye. Kurasa, kaulah yang terlalu tenteram. Tunggu saja, besok akan kubuat saham Meng Corporation-mu anjlok sampai ke titik terendah. Tuan Lu. Dengan ibu tiri, datang ayah tiri. Aku sudah terbiasa. Terbiasa? Itu kebiasaan yang tidak baik. Lebih baik tanpa itu. Kenapa kau menangis? Guru Meng kami, sejak kapan kau jadi cengeng? Aku tidak. Aku baru saja mandi, itu uapnya. Oke. Ke sini. Kalau begitu, biar ku usap bersih. Setiap bagian, sampai bersih. Lu Zhaoye, kau. Ingat ini. Mulai sekarang, siapapun yang membuatmu tidak bahagia, akan kubuat mereka lebih tidak bahagia lagi. Begitu melindungi, ya? Tentu saja. Kau wanitaku. Hanya aku yang boleh mengganggumu. Aku tunjukkan sesuatu yang bagus. Aku bilang, Guru Meng ini, koneksinya lagi meledak akhir-akhir ini, jadi dia naik tangga sosial, ya? Jangan omong kosong. Hati-hati, Guru Meng bisa menghajarmu. Betul, psikopat bisa membunuh tanpa masuk penjara. Takut, sebagian orang berpura-pura suci di permukaan, tapi di balik layar. Siapa tahu mereka sudah tidur dengan berapa banyak om-om kaya. Guru Meng,
kita bicara. Apa kamu tidur dengan siapa saja untuk naik ke puncak? Sun Yan, menyebarkan rumor itu ilegal. Kamu yakin mau lanjut? Berhenti berpura-pura suci. Ini sudah viral. Masih keras kepala. Opini publik semakin memanas. Dampaknya sangat buruk. Dan sponsor menekan kami. Meng Shuyao harus menunda pertunjukannya. Kalau tidak, bisnis teater akan hancur. Shuyao, istirahat dulu sebentar. Tunggu. Kembalilah bekerja kalau opini publik sudah tenang. Direktur Gu, aku. Sudah kubilang. Mulai sekarang, siapapun itu, kalau mereka bikin kamu tidak senang, akan kubuat mereka lebih tidak senang lagi. Jangan sedih. Merekalah yang seharusnya sedih. Direktur Gu, hari ini, kita akan selesaikan. Satu persatu. Kalau ada yang mengganggumu nanti, langsung bilang saja padaku, akan kuberi mereka pelajaran sendiri. Presiden Lu yang menemukannya. Alamat IP unggahan rumor ada di jaringan internal Opera House. Saatnya membuktikan kamu tidak bersalah. IP yang mengunggahnya ada di antara kalian. Bukan aku. Waktu itu aku libur. Aku tidak tahu apa-apa soal ini. Aku bisa cek rekaman CCTV untuk membuktikannya. Aku tidak pernah login ke jaringan internal. Nona Su. Kenapa kamu diam saja? Nona Su, apa kamu tidak mau membuktikan diri? Sekarang, kita tinggal cari tahu siapa Sun ini. Itu saja. Andy. Aku ingat sekarang. Akun Sunian itu Sun. Benar, Sunian. Itu Sunian. Tidak mungkin. Ada yang menjebakku. Kamu tidak akan mengaku sampai melihat buktinya. Nona Su, kena tampar pasti sakit banget. Sunian, aku tidak menyangka kamu akan begini. Pura-pura baik di depan orang lain. Ternyata kamu yang paling kejam. Orang yang merusak reputasi teater seperti ini harus dipecat. Benar, pecat dia. Ya, memang itu aku. Terus kenapa? Aku penari papan atas dari luar negeri. Tapi aku harus jadi pengganti seseorang yang naik karena tidur dengan atasannya. Aku nggak terima. Dan kamu, Lu Zhaoye. Kenapa kamu memilih dia? Kamu tidak memilihku. Bukankah itu cuma karena kamu tidur dengannya? Cih, aku nggak nyebarin gosip. Semua yang aku bilang itu benar. Kalau nggak, kenapa dia memecatku demi wanita gila? Sunian, berhenti bicara. CEO grup Lu benar-benar terpesona oleh wanita jalang, benar-benar tergila-gila. Haha, betapa konyolnya. Ketika dia mulai gila, bagaimana kau akan mengatasinya? Udah selesai? Usir dia keluar. Satpam. Lepaskan aku. Meng Shuyao, kau pikir kau menang? Kau cuma orang gila. Lepaskan dia dulu. Karena kau masih tidak yakin, ayo kita selesaikan dengan adu kekuatan. Apa? Akhirnya berani bersaing denganku. Sunian, kau salah. Bukan aku nggak berani, tapi aku ogah.
Karena dari karakter sampai kemampuan, kita nggak selevel. Baiklah, Meng Shuyao, aku ingin melihat seberapa bagus orang gila sepertimu bisa menari. Aku akan mengurusnya sendiri. Aku tidak akan berdebat denganmu. Satu ronde menentukan pemenangnya. Siapapun yang kalah, meninggalkan panggung ini selamanya. Agar adil, aku akan mengundang seorang master tari klasik untuk menjadi juri di tempat. Kalian berdua, pergi ke belakang panggung dan bersiaplah. Itu Wei Anna. Lu Zhaoye ternyata mengundang instruktur tari klasik kelas 1 yang terkenal secara internasional, Wei Anna. Iringan musik kali ini adalah dua karya klasik yang dipilih secara acak. Siapa di antara kalian yang tampil lebih dulu? Meng Shuyao, kamu yang lebih dulu kali ini. Baiklah. Dia benar-benar permata yang berbakat. Cih, silakan menari. Meng Shuyao, aku akan menontonmu menari sampai kakimu hancur. Kunci teater dan periksa rekaman pengawasannya. Ada apa di sini? Ada darah di sepatu Bu Meng. Kaki Bu Meng terluka. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan aku, begitu? Sun Yan, ini bukan pertama kalinya kamu menggunakan trik kotor seperti itu. Bu Wei, Anda kenal Sun Yan? Mungkin, bukankah Bu Wei sudah di luar negeri selama ini? Bu Wei, aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu menjebakku seperti ini? Ingat Lilian Lian, saat dia berkompetisi denganmu, kamu juga memasukkan jarum ke sepatu dansanya. Omong kosong. Punya bukti? Pak Lu, percayalah padaku. Aku tidak bersalah. Tidak ada kamera di ruang ganti. Tanpa bukti, tidak ada yang bisa menyentuhku. Bukti. Kamu tadi terburu-buru. Kamu pasti tidak sempat memakai sarung tangan. Di sini, pasti ada sidik jarimu. Benar. Aku akan menelepon polisi sekarang. Jangan. Tolong jangan. Pak Lu, aku salah. Aku tidak akan berani lagi, maaf. Lain kali. Kamu masih berani berpikir akan ada lain kali? Shuyao, kali ini aku menjebakmu. Aku salah. Aku akan memberikan posisi penari utama kepadamu. Oke, aku tidak menginginkan apapun lagi. Sun Yan, aku sama sekali tidak membutuhkannya. Kamu memberiku posisi penari utama. Kalau kamu merasa menarimu bagus, silahkan tampil di panggung, biar semua orang menilai. Shuyao, aku akui, aku tidak pernah sehebat dirimu. Aku menyakitimu karena cemburu.
Demi masa sekolah kita dan kerjasama kita, tolong bicarakan dengan Pak Lu untukku. Biarkan dia memaafkanku sekali ini. Oke? Sun Yan, kamu pikir cuma ini saja? Kualifikasi luar negeri yang dulu, kamu dan Meng Shuting bersekongkol mengunciku di ruang peralatan semalaman, memicu klaustrofobiaku. Bahkan sekarang, sebelum masuk lift, aku harus minum obat penenang. Jadi hanya karena Meng Shuyao minum obat penenang, kamu menyebarkan rumor kalau dia sakit jiwa, penari jenius seperti dia. Beraninya kamu memfitnahnya? Jenius. Kamu tidak lebih dari orang gila. Pak Lu, kamu tidak tahu, kan? Ibunya melompat dari gedung karena sakit jiwa. Itu genetik. Satpam. Bilang ke pengacara, aku ingin dia membusuk di penjara. Kamu sakit jiwa. Ibumu gila. Kamu juga sakit jiwa. Anakmu juga akan sakit jiwa. Tapi apa yang dia bilang itu benar. Dengar, meski ini keturunan, aku tetap menginginkanmu. Pak Lu, apakah kamu benar-benar tidak keberatan denganku? Aku hanya peduli apakah kamu akan meninggalkanku. Selama kamu di sisiku, bagaimana kalau aku jadi gila? Aku akan mendukungmu. Tapi, Ting Ting, aku dengar Sun Yan dalam masalah. Idiot. Aku tadinya mengandalkannya untuk mengganggu Meng Shuyao. Sekarang, Meng Shuyao tidak terluka, tapi dia malah terlibat. Kalian berdua ngomong apa? Ya ampun Meng Tua. Kami barusan ngobrolin berita. Penari itu, yang bersekongkol menjatuhkan orang dan ditangkap. Iya, ayah. Aku dan ibu barusan gosip. Jangan bohongi aku. Aku dengar kalian menyebut Yao Yao. Penari itu, bukankah dia dari teaternya Yao Yao? Kami cuma khawatir sama Yao Yao, takut dia bisa terpengaruh. Ayah. Setelah ayah memarahi kakak waktu itu, sejak itu dia nggak pernah pulang. Apa dia menghubungi ayah setelah itu? Kakakmu sudah dewasa. Dia cukup cepat marah. Ayahmu memarahinya sedikit. Dia sekarang menyimpan dendam. Bahkan gak ada telepon. Dia benar-benar keterlaluan. Harta saya. Dia nggak bakal dapat 1 sen pun. Sudahlah. Aku tetap harus memberi yang menjadi haknya. Ibu. Ayah tidak mungkin benar-benar berpikir tentang memberikan harta kepada Meng Shuyao, kan? Kalau begitu, kita akan memaksanya memutuskan hubungan sendiri. Keluar dari sini. Kak Yansu dan aku akan bertunangan. Kamu harus datang. Lagi pula, kalian berdua hampir bertunangan dulu. Aku tidak datang. Oh, Kak. Mungkinkah kamu masih punya perasaan sama Kak Yanzu, jadi kamu tidak datang? Undangan pertunangan. Pak Lu, Anda juga di sini? Bagus, ikut kami aja. Tentu. Kalau begitu, sampai jumpa di pesta pertunangan. Lu Zaoye, siapa yang suruh kamu bertindak sendiri? Apa aku bilang aku mau pergi? Kak. Begitu buru-buru.
Sampai-sampai mau lari ke pelukanku? Kamu tahu aku terlibat dengan Shen Yanzhou. Meng Shooting yang mengundangku, niatnya nggak baik. Jadi kamu takut dan nggak berani pergi? Pergi. Tentu aku akan pergi. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, saatnya membereskan semuanya. Nah, gitu dong. Di hari pertunangan, gandeng lenganku. Dan kita beri mereka restu. Biarkan mereka semua marah. Lu Zhaoye, kamu belajar jadi nakal. Apa aku, Kak? Aku bisa. Lebih parah lagi. Lihat, Nona Meng kedua itu cantik banget. Tuan Shen tampan. Mereka pasangan yang sempurna. Tapi aku ingat, Tuan Shen dulu bertunangan dengan Nona Meng. Sekarang dia bertunangan dengan adiknya. Tuan Shen benar-benar menyukai keduanya, menikmati keuntungan dari keduanya. Ada apa ini? Kamu sembunyikan dari aku, bilangnya kejutan. Katakan padaku, ada apa antara Shooting dan Shen Yanzhou? Oh, Pak Meng, jangan terburu-buru. Yao Yao yang bersikeras membatalkan pertunangan, jadi Shooting setuju menikah dengannya. Untuk menyelamatkan keadaan keluarga Meng, dan memperbaiki hubungan Shen Meng. Omong kosong. Ya ampun, lihat harga saham perusahaan. Sekarang merosot tajam. Kalau keluarga Shen tidak masih setia pada hubungan lama, siapa yang mau membantu kita? Shooting, ini untuk keluarga kita. Bahwa dia mengorbankan dirinya. Pak Meng, kamu harus mendukungnya. Sudahlah. Karena Yao Yao tidak mau pernikahan ini, tidak apa-apa berikan saja pada Shooting. Penampilannya itu cantik sekali. Pantas saja dia Dewi Tari klasik. Dia seperti bidadari turun ke bumi. Kamu mengundangnya? Apa, merasa melindungi? Yanzhou, apakah kamu masih punya perasaan pada Meng Shuyao, atau masih terikat padanya? Tidak. Kalau kamu tidak, maka luruskan semuanya di depan semua orang hari ini. Para tamu dan keluarga yang terhormat, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini hari ini untuk mengambil kesempatan ini untuk membantu Shooting kita meluruskan sesuatu. Keluarga Shen dan putri sulung kami, Meng Shuyao, memang sudah memiliki pertunangan, tetapi karena Meng Shuyao kemudian menderita gangguan jiwa, kami membatalkan pertunangan itu. Ya Tuhan, topik yang sedang tren itu benar. Aku tahu, Shen Yanzhou sudah bertunangan dengan Meng Shuyao. Kenapa dia kabur saat jamuan pertunangan? Jadi itu alasannya. Semuanya, tolong berhenti. Yao Yao, dia hanya kadang agak emosional. Yao Yao, biar tante antar kamu ke ruang tunggu. Tante Xia, Oscar mungkin berutang penghargaan padamu. Ya ampun, kenapa kamu begitu susah? Terakhir kali kamu kambuh di jamuan makan, kamu memukuli kakakmu sampai setengah mati. Kamu mau bikin masalah di pesta pertunangan kakakmu hari ini? Iya. Betul, aku lihat video Meng Shuyao memukul orang waktu itu. Ada apa dengan keluarga Meng? Kenapa kalian biarkan orang sakit jiwa keluar? Bagaimana kalau ada yang terluka? Terus gimana? Cukup, pesta pertunangan Shooting jadi berantakan. Sungguh memalukan. Pak Meng, kalau Bapak tidak mendukung Shooting sekarang, dia akan dianggap perusak rumah tangga yang merebut iparnya. Selamanya akan menjadi aib. Demi kepentingan keluarga Shen dan Meng, Bapak harus berkorban. Para sahabat dan keluarga yang terhormat, saya sungguh minta maaf. Tadi saya berpikir, di hari bahagia pertunangan Shooting ini, saya ingin mengajak Shuyao berbagi kebahagiaan. Saya tidak menyangka. Itu akan menakuti semua orang. Petugas keamanan, saya akan segera menyuruh seseorang membawanya ke rumah sakit. Ayah,
Ini terakhir kalinya aku memanggilmu begitu. Saat aku berumur 12 tahun, Meng Suting sengaja menjatuhkan fotoku bersama ibu. Aku bertengkar dengannya. Tapi kau menamparku, bilang itu cuma foto. Selama bertahun-tahun, aku sangat menderita dalam keluarga ini. Aku ingat jelas, saat aku berumur 22 tahun, kau dan orang luar membuliku, memberikan jatah pelatihan yang seharusnya milikku pada orang lain. Apa salahku padanya? Berhenti bicara. Ini belum cukup. Aku belajar menari dengan Meng Suting sejak kecil. Dia menyerah setelah gagal menjadi penari utama. Apa ini salahku? Dia cemburu karena aku bisa ikut lomba. Dia merusak kostum tariku sebelum lomba. Apa ini salahku? Saat aku tertidur, dia menyayat pergelangan tanganku. Dia pura-pura depresi. Apa ini salahku? Kau bohong. Justru kamu yang bermasalah mentalnya, menyakiti diri sendiri. Ayah, dia kambuh lagi. Ibu, ayah, tolong, kakak gila, dia mau membunuhku. Bunuh kamu? Itu sebenarnya ide bagus. Meng Shuyao, apa kau sudah gila? Kau selalu memukulku tanpa tahu kebenarannya. Tamparan ini memutus semua hubungan kita. Saham ibuku, rumah itu, semuanya. Aku tidak akan berpura-pura baik lagi. Kembalikan semuanya padaku dengan sukarela. Aku akan mengambilnya sendiri. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Satpam. Nona muda sedang mengamuk. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Siapa yang berani menyentuhnya? Sakit? Presiden Meng memang berkuasa. Berani menyentuh wanita milikku, Lu Zhaoye. Apa kau tanya padaku? Xu Yao. Rumah ibumu sudah dipindahkan ke namamu. Barang rongsokan di dalamnya. Akan kusuruh orang untuk membuangnya. Usir mereka sekarang. Dasar jalang. Jangan buru-buru, masih ada lagi. Kamu sekarang memiliki 65% saham Meng Corporation. Kamu pemegang saham terbesar. Usir Presiden Meng? Oh, mantan Presiden Meng? Dari Dewan Direksi sekarang juga. Sayang? Gimana? Sudah merasa lebih baik? Kalau belum cukup, aku bisa bikin mereka menderita lebih. Cukup. Bawa putri kesayanganmu. Dan pergi dari perusahaanku. Pergi dari rumahku. Bawa pergi. Ambil permen. Gula darahmu naik, jadi kamu nggak panik. Yao Yao. Selama ini, makan permen dengan rasa yang sama, kamu nggak bosan? Karena semuanya darimu. Yao Yao. Apa kamu menyalahkanku? Karena bertindak sendiri? Diperhatikan dan disayangi adalah yang selalu kuinginkan.
Mana mungkin aku menyalahkanmu? Meng Shuyao, apa kamu mencintaiku? Lu Zhaoye, sejak kapan kamu mulai bertanya yang gombal begitu? Aku, Yao Yao. Jawab aku, dong. Menyukai itu memanjakan? Tapi cinta itu menahan diri. Karena aku takut kehilanganmu. Selama ini, aku selalu berhati-hati. Bahkan merendah. Takut untuk bilang aku cinta kamu. Siapa yang bikin kamu rendah diri? Aku bilang, aku ingin kamu bangga, untuk jadi semaumu, untuk bebas, untuk mengandalkan cintaku, dan bertingkah sesukamu. Apa itu sudah cukup manja? Tanpa batasan? Yao Yao, kamu sengaja menggoda aku? Kayaknya iya.